Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita sampai hari ini bisa beribadah kembali bersama dengan teman-teman kita secara daring. Mari adik-adik yang belum saat teduh, dipersilakan untuk saat teduh lebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT kita. Baik adik-adik, untuk menghadap Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Baik adik-adik, untuk tetap berdiri kita akan berdoa untuk memasuki ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah kami. Tuhan siapkan ya Bapa untuk Alkitab kami, pikiran kami, agar bisa menerima yang diberitakan oleh Kak Yance pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 139. Kakak ulang lagi sekali, di Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Baik adik-adik, tetap berdiri. Kakak ajak adik-adik untuk membaca bersama-sama. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring.
segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Baik, sedemikian jauh pembacaan Mazmur pujian kita adik-adik. Kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, ayat yang pertama dan yang kedua. Baik adik-adik, kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Kak Yance. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita berharap bahwa kita tetap diberikan kesehatan dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa memasuki akan minggu yang baru dengan nafas yang baru, dengan kesegaran yang baru bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami sebagai anak-anak teruna, sebagai pelayan-pelayan teruna, diberikan juga kesiapan untuk boleh menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk mengerti lebih jauh akan apa yang kami akan baca pada kesempatan hari ini. Berkatilah setiap kami yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, ada satu syair lagu rohani yang seringkali atau mungkin sudah lama kita tidak pernah dengar. Judul syair lagunya tuh seperti ini. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Nah teman-teman dikasih Tuhan, hari yang sangat indah itu ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah pagi ini kita akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan kerinduan umat Israel untuk datang kepada Allah, untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah. Itulah momen yang terindah dalam perjalanan umat Israel. Mari kita bersama-sama membuka dari Alkitab kita, dari kitab Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Bagian yang terakhir ayat yang ketiga, mari kita bersama-sama membacakannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik teruna dikasihi Tuhan,
kalau bicara dalam bagian ini, kita bisa melihat dalam kitab Hosea ini. Hosea menyerukan kepada umat Israel, mari kita berbalik kepada Tuhan. Nah sobatku, siapakah Hosea itu? Hosea adalah salah satu dari nabi kecil yang memiliki arti nama keselamatan. Hosea dipercayakan oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara yang sedang mengalami kemerosotan moral dan juga kemerosotan rohani. Tujuan dari Allah memanggil Hosea adalah mengingatkan kembali bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah agar mengalami pertobatan dan perilaku yang selalu mereka lakukan, yaitu menyembah berhala. Nah, kitab Hosea ini mengingatkan bahwa penghukuman Allah itu pasti tidak akan mungkin atau tidak akan berlalu, tapi penghukuman akan angkat umat Israel itu pasti terjadi. Kenapa sampai itu terjadi? Sekali lagi, karena umat Israel telah memberontak kepada Allah, telah berdosa kepada Allah. Namun sekali lagi kita boleh diingatkan bahwa kitab Hosea tidak hanya menceritakan tentang penghukuman Allah terhadap umat Israel, tetapi sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah juga akan merangkul umatnya kembali ke dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi umatnya. Sobatku, banyak orang berpikir hari ini bahwa ketika kita mengenal Tuhan, itu sama dengan kita mengenal sesama kita. Mungkin sahabat kita, teman kita, gitu ya. Seringkali orang memahami mengenal Tuhan itu sama dengan ketika kita mengenal sesama kita itu. Padahal itu bukanlah sebuah pengenalan akan Tuhan. Tidak bisa dikatakan bahwa mengenal Tuhan itu sama dengan mengenal sesama manusia. Sebab jika kita berprinsip demikian, maka orang yang sudah mengenal 10 tahun atau mengikut Tuhan selama 10 tahun tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Nah sobatku, Hosea kembali mengingatkan dalam bagian ini. Kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita menemukan bahwa dalam ayat yang 1, ayat yang pertama dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Hosea mengajak umat Tuhan yang dahulu menyembah berhala, yang dahulu mereka masih menikmati dosa, memberontak kepada Allah. Hosea memperingatkan kembali kepada umat pilihan Allah, ayo berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Sobatku, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, tetapi dia juga Allah yang penuh dengan berlimpah kasih setia Tuhan. Karena itu, di dalam bagian ini Hosea mengingatkan, walaupun Allah memberikan hukuman kepada umat Israel, tapi tidak selama-lamanya dia akan menghukum umatnya. Ada waktu, ada jeda di mana Allah akan menyatakan belas kasihnya kepada umat pilihannya, sekaligus membawa umat pilihannya untuk bertobat dan kembali ke dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi umat Israel. Dalam ayat yang kedua kita kembali diingatkan, dikatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Nah, apa arti dari ayat yang kedua ini? Artinya bahwa ayat yang kedua ini menegaskan hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah, yang mau kembali kepada Tuhan. Di situ Allah menyambut dengan penuh sukacita mereka yang mau kembali, mau bertobat kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya buat adik-adik dan saya yang hari ini boleh menyaksikan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna adalah bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dengan Allah? Sobatku, ayat yang ketiga memberikan solusinya. Dikatakan bahwa Tuhan atau ia akan menghidupkan kita. Dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat yang ketiga memberikan solusi kepada kita supaya kita kembali mencari Tuhan. Karena dia rindu, Allah rindu supaya umatnya itu datang kembali kepada Allah.
dan mengenal Dia. Menarik teman-teman, inilah tema yang menjadi topik atau tema ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu yang ke-19 ini. Tema yang diberikan pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini adalah ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Dalam ayat yang ketiga ini menjadi puncak atau inti dari pembahasan perenungan kita pada pagi ini. Mengenal Allah. Dikatakan dalam ayat ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ada dua ajakan yang dibawa oleh Hosea kepada umatnya. Yang pertama dikatakan, marilah kita mengenal. Oleh karena itu tadi di awal dikatakan bahwa mengenal Tuhan tidak sama dengan kita mengenal sesama kita. Ada proses yang harus dilalui ketika kita mengenal Tuhan. Sobatku, kalau orang-orang di luar sana menerjemahkan mengenal Tuhan dengan cara bahwa mengikut Tuhan itu tidak pernah susah. Mengikut Tuhan itu tidak pernah mengalami penderitaan. Itu omong kosong, sobatku. Karena apa? Mengenal Tuhan itu artinya benar-benar merelakan diri kita untuk dibentuk, diproses oleh Allah menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi sebuah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita diajak melalui Hosea ini untuk terus mengalami pertumbuhan melalui mengenal Tuhan lebih dalam. Lalu berikutnya dikatakan hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengalami akan Tuhan, yaitu dikatakan berusahalah untuk sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita didorong untuk kita sama-sama mengalami pertumbuhan dalam mengenal Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar merasa cukup ketika kita sudah ada menjadi seorang pelayan Tuhan mungkin. Kita sudah merasa cukup ketika kita boleh memimpin ibadah persekutuan teruna mungkin. Tidak, sobatku. Mengalami atau mengenal Tuhan itu adalah sebuah proses yang panjang. Dan itu kita harus lalui step demi step, satu demi satu, tahapan demi tahapan. Dan terkadang memang dalam mengenal Tuhan itu ada hal yang tidak mengenakkan. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, kita kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan, atau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itu juga sebuah proses di mana kita mengenal Tuhan. Nah, adik-adik teruna yang mengasihi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang berharga, seperti pujian di awal tadi. Hal yang terindah, yang berharga adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika kita berjumpa dengan Kristus itu, kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Sekaligus kita dibawa untuk mengalami pembaharuan atau pemulihan dalam hidup kita. Hari ini, atau lebih tepatnya tanggal 12 Oktober, GPIB secara khusus pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia atau PKLU mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan PKLU yang ke-10 tahun. Sobatku, kita punya kakek, nenek, entah itu opa atau oma, yang kita lihat sampai sekarang mungkin masih hidup. Mereka boleh menyaksikan karya-karya Tuhan, mereka boleh memberikan keteladanan itu kepada kita sebagai cucunya, sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur kalau hari ini mereka mensyukuri perjalanan bersama dengan Tuhan dalam pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia yang ke-10. Biarlah ini menjadi semangat buat kita hari ini sebagai teruna dan teruni GPIB Immanuel W.A. Supratman. Mari kita bergandengan tangan dengan opa dan oma kita, dengan kakek dan nenek kita, untuk kita boleh bersama-sama membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel W.A. Supratman. Dan biarlah sebagai orang-orang muda, kita belajar dari keteladanan dari para orang tua kita terdahulu, di mana mereka sudah menyaksikan karya keselamatan Tuhan itu dan meneruskannya kepada kita. Dan biarlah kita juga sebagai anak-anak teruna terus boleh mengalami ketekunan dalam belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna adalah sarana atau wadah yang dipakai
oleh gereja untuk kita bisa mengenal Tuhan. Tapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan di rumah. Misalkan, kita punya waktu pribadi secara khusus untuk membaca Alkitab setiap hari. Atau yang kedua, kita juga punya waktu-waktu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Atau juga kita punya komunitas-komunitas sesama remaja-remaja atau sesama teruna-teruna dan teruni Kristen. Entah itu punya kelompok tumbuh bersama atau punya kelompok PA dan sebagainya. Itu adalah wadah di mana kita bisa belajar bertumbuh terus-menerus mengenal Tuhan. Sobatku, bagian akhir yang kakak bisa ingatkan kepada kita, jangan pernah puas dengan apa yang sekarang kita raih, dengan apa yang sekarang kita miliki. Kepintaran, kekayaan itu akan begitu cepat hilang. Tapi mengenal Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu akan membuat hidup kita akan dipulihkan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama boleh menutup ibadah kita pada hari ini. Sekaligus kita boleh mensyukuri akan karya-karya Tuhan. Dan sekaligus juga kita belajar punya komitmen untuk mengenal Tuhan dalam waktu-waktu kita ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik teruna, mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Kita tenangkan diri kita. Kita sama-sama menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami bersyukur untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di bulan Oktober ini. Tidak terasa ya Tuhan, kami sudah memasuki bulan yang ke-6 sejak masa pandemi COVID-19 melanda negeri kami ini. Tuhan, kami tidaklah menyerah dengan keadaan. Itu dibuktikan dengan kerinduan kami untuk terus-menerus mengenal Tuhan, walaupun secara virtual. Tuhan, tolong berkati adik-adik teruna yang telah menyaksikan akan ibadah hari Minggu ini secara virtual di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan menghampiri mereka dan Tuhan memberikan mereka pemulihan, semangat untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan meskipun harus berada di rumah. Tuhan di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Tuhan memberkati kiranya keberlangsungan ibadah ini, supaya tiap-tiap minggu kami boleh menyaksikan karya Tuhan, menyiarkan akan firman Tuhan ini. Setiap adik-adik teruna dan para pelayan teruna juga mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Tuhan di sorga, kami mendoakan untuk program Persekutuan Teruna ini. Tuhan memberkati pengurus yang terus boleh mengerjakan walaupun secara virtual, walaupun harus hanya di rumah, mereka berjuang untuk melayani adik-adik teruna. Tuhan memberkati para pengurus dan pelayan-pelayan teruna yang ada. Kami juga berdoa secara khusus untuk pembinaan pengurus Pelkat yang hari kemarin dan hari ini sedang berlangsung di seluruh jajaran Sinode GPIB Immanuel. Tuhan tolong berkati supaya setiap kami sebagai calon-calon pengurus Pelkat yang menggumulkan panggilan Tuhan ke depan boleh dipersiapkan dengan hati yang matang, dengan hati yang mau melayani setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati akan para pembicara, para mentor-mentor kami yang hari ini dan kemarin telah melayani kami secara virtual dalam pembinaan Pelkat GPIB. Tuhan, kami berdoa supaya setelah kami dibina ini, kami boleh kembali bertanya kepada Tuhan dan menggumulkan panggilan kami selanjutnya. Supaya tepat pada hari kami diteguhkan, kami dengan sepenuh hati mengatakan dengan segenap hati, kami mau melayani Tuhan melalui jemaat yang sudah Tuhan percayakan di tengah-tengah kota Mataram ini. Tuhan di sorga, kami juga mendoakan untuk salah satu program dari pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB Immanuel WR Supratman, di mana kami sebagai pengurus dan pelayan rindu juga melayani adik-adik dari sisi kerohanian yang lebih dalam. Kami berdoa untuk rencana pembuatan podcast yang nantinya akan disounding ke jemaat khususnya adik-adik teruna, supaya Tuhan berkati akan program ini, berkati akan rencana kami ini,
supaya dengan demikian adik-adik teruna juga mengalami secara bertahap pertumbuhan rohani yang makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, untuk para hamba Tuhan kami di jajaran GPIB Immanuel W. Supratman. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Yusuf M.A. Masih bersama dengan keluarga, Bapak David Darius bersama dengan keluarga, Vikaris Aldo bersama dengan keluarga, bahkan seluruh majelis dan juga pengurus kategorial yang ada bersama dengan keluarga. Tuhan juga berkati supaya kebersamaan kami dalam melayani ini tidak putus ketika masa pandemi ini harus terus berlangsung. Tuhan tolong berikan kami semangat untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pergumulan kami, khususnya adik-adik teruna, kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa ujian tengah semester. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Sementara mereka yang sudah menyelesaikan, biar Tuhan juga menolong mereka dalam bertekun, dalam belajar. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing. Tentu mereka bergumul dengan pergumulan bagaimana menyekolahkan, bagaimana membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Tuhan hadir dan Tuhan menguatkan orang tua kami, supaya mereka tetap boleh bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa ada mujizat dari Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya yang sungguh mau taat dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan kami, bahkan juga bangsa negara kami mendoakan. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan pilkada di akhir tahun 2020 ini. Tuhan tolong berkati supaya pemerintah kami nantinya adalah pemerintah yang sungguh-sungguh peduli dengan masyarakat di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan tolong berkati juga pemerintah pusat dalam menangani berbagai krisis pasca dari pandemi ini. Tuhan berikan mereka hikmat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan supaya itu berguna dan sungguh bermanfaat bagi keberlangsungan masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk usaha dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Tuhan berkati, kalaupun dari ada anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan juga berkati pekerjaan mulia mereka. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin kami dalam perjalanan kami berikutnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bhakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku, bait yang pertama dan yang kedua.
Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh Angel. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang tiada henti-hentinya Kau curahkan pada kami. Tuhan, kami sudah memberi persembahan, semoga persembahan yang kami berikan pada hari ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT kita. Terima kasih untuk Kak Yance sebagai pelayan firman kita pada pagi hari ini. Dan adik kita tercinta, Angel, yang sudah membawakan doa persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih juga adik-adik sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan adik-adik jangan lupa untuk minggu depan kita akan ibadah lagi seperti biasa secara daring. Jam 9 pagi adik-adik jangan lupa bangun pagi untuk persiapkan hati dan pikiran, jangan lupa mandi. Baik, kalau gitu terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, kita masuk dalam pengutusan. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Gita Bakti 277, Firman Allah sudah kau dengar. Adik-adik teruna, marilah kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, dan kita boleh membawa berita sukacita ini dengan punya komitmen untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari apa yang Tuhan mau, dan sekaligus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam ruang kehidupan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita bersama-sama menutup ibadah hari Minggu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu yang hidup ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dengan cara kami belajar untuk memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan dan sekaligus punya komitmen untuk boleh menyatakan akan berita baik ini, berita sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya nama Tuhan boleh dikenal dan dipermuliakan oleh mereka yang belum kenal akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, adik-adik teruna dan para pelayan teruna, biarlah kita pulang di dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah Bapa kita, menyertai kita dan penyertaan Roh Kudus menolong kita untuk kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dari hari ini sampai Maranatha.